البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siapa yang hafal hadis yang kemarin secara lengkap? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Berhubungan dengan keutamaan Nabiullah Dawud, bahwasanya beliau tidak makan kecuali dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Dan juga berhubungan dengan keutamaan yang Allah berikan tentang ringannya membaca kitabullah di sisi Nabi Dawud. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-254. Man huwa an-nabiyyu alladhi qatala Jalut al-kafira? Siapa itu nabi yang telah membunuh Jalut yang kafir? Nah, dan Jalut seorang pemimpin kufar di zaman itu yang bengis dan dikenal dengan kekuatan tentaranya. Dan Bani Israel merasakan penindasan dari Jalut tersebut, sehingga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjuk pemimpin dari kalangan mereka demi memerangi Jalut ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan mulai dari ayat yang ke-246. Tentang kisah bagaimana Bani Israel afanifillah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diutus pemimpin untuk bersama-sama dengan dia memerangi Jalut beserta bala tentaranya. Allah katakan, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu lanabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi mereka meminta kepada nabi yang diutus setelah Musa, ya utus untuk kami seorang pemimpin, seorang raja yang kami akan berperang dengan dia di jalan Allah. Qala hal 'asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Menggejaja ketika diwajibkan atas kalian untuk berperang, kalian tidak berperang. Dan ini kebiasaan Bani Israel, kebiasaan yang buruk. Ketika telah diberi apa yang mereka inginkan, tiba-tiba mundur. Apalagi peperangan. Oleh karena itulah dalam syariat kita, Rasulullah SAW melarang untuk seseorang berharap-harap bertemu musuh, berangan-angan untuk berperang. Ini dilarang. Rasulullah SAW mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu musuh, karena perkaranya berat. Perkaranya berat. Walaupun seorang di medan jihad, yang hendaknya dia minta kepada Allah Sallallahu al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Ketika bertemu musuh pun berharap untuk bisa selamat. Atau mati syahid. Tapi sebelum bertemu jangan berangan-angan, karena khawatir ketika telah bertemu ternyata dia tidak sabar, akhirnya lari, menjadikan dia terjatuh di dalam dosa besar.
Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Mereka mengatakan, kenapa kami tidak berperang di jalan Allah, padahal kami telah dikeluarkan dari rumah-rumah kami dan dipisahkan dengan anak-anak kami. Itu mereka terusir. Sehingga mereka ingin ditunjuk pemimpin yang memimpin mereka berperang. Di sini juga faedah penting tentang keharusan adanya pimpinan. Sebanyak apapun suatu kaum, kalau tidak ada yang memimpin, tidak akan mungkin bergerak. Tidak akan mungkin bergerak. Butuh ada pimpinan. Nah, tapi ternyata ketika telah ditetapkan peperangan, diwajibkan untuk berperang, nah, mereka apa? Mereka mundur. Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Maka tatkala telah ditetapkan atas mereka untuk berperang, berpalinglah mereka kecuali sedikit saja. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Kemudian Allah khabarkan bahwasanya nabi mereka telah menyampaikan bahwa Allah mengutus bagi Bani Israel itu Talut sebagai raja, sebagai penguasa untuk memimpin mereka. Tapi lagi-lagi mereka mengayal dengan keputusan Allah. Bagaimana dia dijadikan raja padahal kami itu lebih berhak. Nah, dia tidak punya harta banyak. Lihat alasan Bani Israel. Nah, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dan ini kebanyakan menjadi pola pikir generasi-generasi setelahnya. Bagaimana dia bisa memegang tampuk kepemimpinan atas kami, padahal kami ini sebenarnya lebih berhak daripada dia, dan dia tidak diberi keluasan harta. Jadi menjadikan tolak ukur kepemimpinan dengan apa? Banyaknya harta, padahal tidak cukup itu saja. Nah, maka Nabi tersebut kemudian menjawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Sungguhnya Allah lah yang telah memilih dia atas kalian dan menambahkan untuk dia kekuatan dari sisi ilmu dan dari sisi fisik. Jadi kekuatan itu ikhwanifillah untuk seorang bisa memimpin. Nah, itu kembali pada dua perkara utama. Nah, yang pertama quwwatun fil ilm. Nah, dan ini yang menjadi dasar. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki kekuatan ilmu, tidak akan bisa memimpin. Dia cuma dikibuli anak buahnya saja. Harus memiliki quwwatul ilm. Oleh karena itulah ikhwanillah, nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin-pemimpin umat ini ya mereka-mereka yang betul-betul berilmu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Orang-orang yang memiliki keyakinan dan tidak mungkin yakin tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, quwwatul jism. Kekuatan jasad. Ini juga penting. Karena yang namanya pemimpin akan banyak tersibukkan dengan banyak hal sehingga dia butuh memiliki fisik yang bagus. Tapi fisik yang bagus tanpa ilmu ini tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Yang pada zaman sekarang alhamdulillah manusia pandangan mereka hanya pada satu sisi ini saja, yaitu memperhatikan dengan perhatian yang berlebihan tentang masalah jasmaninya, masalah fisiknya. Sehingga waktu mereka curahkan banyak demi apa? Demi membangun fisik. Mulai dari pagi bahkan sebagiannya malam untuk aerobik, masuk ke klub-klub untuk binaraga dan seterusnya.
Tapi apa dari sisi ilmu untuk mengetahui agama ini nol. Makanya banyak-banyak bersyukur ikhwanillah. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang seperti ini, yang banyak manusia memandang orang-orang yang duduk di masjid mempelajari agama Allah dengan sebelah mata, pandangan peremehan dan seterusnya. Tapi tidak perlu hal tersebut dijadikan sebagai penghalang. Nah, karena ketinggian derajat di sisi Allah kembalinya pada ilmu ini. Kemudian Allah katakan, wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan memberikan kekuasaan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas anugerahnya dan Maha mengetahui siapa-siapa yang pantas. Kekuasaan, kekayaan Allah yang membagi. Nah, Allah yang membagi. Dan kewajiban kita adalah ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala setelah mengusahakan dengan cara yang halal. Kemudian pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka untuk menunjukkan kebenaran bahwasanya Talut adalah pilihan Allah dengan dikembalikannya tabut. Nah, tabut yaitu suatu peti atau kotak yang sebelum itu dikuasai oleh musuh. Dikuasai oleh musuh, dan ketika ditunjuknya Talut, Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada mereka sehingga menjadikan mereka yakin bahwasanya pemilihan ini hak. Sebagai ayat yang menguatkan orang-orang yang beriman. Nah, baru setelah itu perjalanan untuk berperang dengan Talut dimulai. Berperang dengan pimpinan Talut ini untuk memerangi siapa? Jalut. Dengan ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mengetahui siapa-siapa yang betul-betul bisa berperang. Kenapa? Karena berperang alhamdulillah. Kalau setengah-setengah, mereka yang berangkat hanya akan menjadikan pasukan goyah. Maka diuji dalam perjalanan oleh pemimpin tersebut yaitu Talut. Siapa yang betul-betul taat, dan siapa-siapa yang lemah. Siapa yang bisa bersabar dalam berperang. Karena itu yang bermanfaat. Baik. Dan tinggal tersisa sedikit. Semua sudah pernah mengatakan la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Kita tidak punya kemampuan pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Belum berperang sudah Sudah melemah. Tapi orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwasanya kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang besar, golongan yang banyak dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah berperang dan mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesabaran dan kekokohan serta pertolongan. Dan terpukul mundur dengan sebab utama matinya pemimpin mereka Jalut. Dan yang membunuh adalah Nabi Allah Dawud yang saat itu ikhwanifillah masih kecil. Disebutkan oleh mufassirun bahwasanya Dawud saat itu ikhwanifillah masih kondisi kecil. Masih kecil dan belum ikut dalam dalam pasukan perang. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menunjukkan keutamaan pemuda yang masih belia ini. Sehingga dialah yang
berhasil untuk apa? Membunuh Jalut yang dengannya pasukan musuh akhirnya apa? Terpukul mundur. Dan Allah berikan kepadanya wa atahullahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Allah Subhanahu wa taala berikan kerajaan dan hikmah, yaitu Allah berikan kerajaan dan Allah berikan nubuwah kepada Nabi Allah Daud. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepada dia dari apa saja yang Allah kehendaki. Nah, dan ini kemuliaan Nabi yang utama tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan untuk menaikkan derajat sebagian hambanya, ikhwanillah, sangat mudah. Dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dari seorang pemuda yang tidak dilihat saat itu, ikhwanillah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan dia hanya diberi tempat untuk bagian belakang. Tapi Allah menghendaki untuk dia mendapatkan kemuliaan. Maka banyak-banyak minta kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalannya. Dan di antara jalan kemuliaan yang paling jelas adalah apa? Adalah dengan menuntut ilmu agama ini. Hafal Al-Qur'an. Kata Imam Syafi'i, man hafizal Qur'an azuma sya'nu. Kelanjutan dari ayat tadi, man hafizal hadits qawiyat hujjatuh wa man hafizal Qur'an azuma sya'nu. Siapa saja yang menghafal hadis akan kuat hujahnya, dan siapa saja yang menghafal Al-Qur'an maka kedudukannya akan agung. Dan dalil-dalil begitu banyak tentang apa keutamaan ini. Maka bersemangat. Jangan melemah dalam menghafal kitab Allah. Baik. Tidak ada yang lebih mulia alhamdulillah melebihi apa? Melebihi kitab Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Yang hitungan pahalanya per huruf, bukan lagi per kata. Maka ijtihad, bersemangat untuk menghafalnya, diiringi dengan doa. Nasallallahu at-taufiq wassalam walhamdulillahi rabbil alamin.